Assalamualaikum Bu Rauda. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ini Bu, ada nggak sih yang mau diobrolin? Katanya tadi ada nih Bu, saya mau ngobrol nih sama Ibu. Nah, apa nih kira-kira yang mau diobrolin sama saya nih? Ya nih Bu Erma, saya ini lagi ada sesuatu yang mau diomongkan. Iya Bu. Kan anak-anak tuh belanja gitu kan. Nah, tapi mereka tuh sering sampahnya sembarangan di jalan lempar gitu kan. Iya. Jadi, sehingga ketika pulang sekolah saya tuh sering lihat sampah-sampah di sekolah itu berserakan di depan kelas, di jalan. Jadi saya ini ingin gimana supaya sekolah itu bersih gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi kegelisahan Ibu nih tadi tuh anak-anak ketika jajan, nah buang sampah nih sembarangan di mana-mana gitu Bu ya. Tidak pada tempatnya. Nah, kira-kira nih Bu, kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu inginkan? Saya tuh maunya ya anak-anak tuh punya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika mereka jajan, sampah tuh nggak langsung dibuang, tapi dibawa jalan terus ketemu tempat sampah, dibuang ke tempat sampah. Atau ketika mereka jalan, mereka ada melihat sampah, mereka pungut, mereka buang gitu. Jadi ada kesadaran dari anak-anak untuk menjaga lingkungan sekolah. Seperti itu. Jadi Ibu, keinginan Ibu nih ya, kondisi ideal menurut Ibu itu ketika anak itu tidak menemukan tempat sampah, berarti sampah itu dikantongin dulu atau nggak dipegang dulu seperti itu Bu ya. Kemudian ketemu tempat sampah, baru dibuang ya. Seperti itu kan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih, apa sih kekuatan atau rencana Ibu itu untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu inginkan tadi? Apa yang pernah Ibu lakukan gitu? Apa yang pernah Ibu lakukan? Kalau yang pernah sudah dilakukan itu ya kita menasihati anak. Ya, ketika upacara, ketika kita jadi pembina upacara kan kita mengingatkan kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan, sampah, yang buang sembarangan. Ya, di kelas juga kita selalu mengingatkan anak-anak. Sekolah seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian gini Bu, kira-kira nih, tadi kan sudah nih, Ibu sudah memperingatkan di saat pembina upacara ya Bu ya, di setiap hari Senin gitu kan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira nih gangguan apa sih yang menghalangi anak-anak itu tidak membuang sampah pada tempatnya Bu? Mungkin ya, kemungkinan kurang kesadaran anak-anak. Kurang kesadaran Bu ya, menjaga kebersihan, atau mungkin mereka tidak menemukan tempat sampah yang mereka lihat seperti itu Bu. Oh seperti itu Bu ya, jadi kurang kesadaran anak gitu Bu ya, kurang kesadaran. Kira-kira nih Bu, kalau kesadaran menurut Ibu ya, kesadaran anak kalau Ibu rating nih dari skala 1 sampai 10, kesadaran anak itu di mana Bu? Kesadaran anak membuang sampah pada tempatnya. Kalau di rating nih. Di rating 5. Nah, jadi di rating 5. Nah, rating berapa sih yang Ibu ingin tingkatkan gitu supaya anak nih mempunyai kesadaran membuang sampah gitu pada tempatnya? Maunya sih 10 Bu. Maunya 10 kan, ya. Paling enggak 9 lah gitu. Oke. Maunya paling enggak tapi kan agak ya 9 lah untuk peningkatan gitu. Ya, jadi poin maksimal kalau bisa 10 nih, paling enggak 9 deh gitu ya Bu ya. Oke. Jadi gini Bu,
kesempatan apa sih yang Ibu miliki sekarang nih kira-kira kalau misalnya ada rencana lagi nih, untuk agar siswa ini tidak buang sampah sembarangan nih gitu. Jadi kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ada nggak dalam waktu dekat ini kira-kira Ibu merencanakan sesuatu gitu bersama rekan-rekan atau apa gitu, apa ya, membuat apa seperti apa gitu untuk menindaklanjuti dari ini Bu, apa permasalahan yang ada tadi? Ya, kalau saya sih inginnya ya terus menghimbau anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin bisa dengan membuat slogan-slogan, tulisan-tulisan di daerah-daerah yang bisa dilihat sama anak untuk mengajak menjaga kebersihan. Seperti itu slogan ya Bu ya, slogan. Gini Bu, slogan. Kira-kira kalau slogan itu keberhasilannya berapa persen sih kalau menurut Ibu kalau misalnya diterapkan slogan? Apakah itu bisa menumbuhkan kesadaran diri yang Ibu inginkan tadi, yang menuju 9 tadi? Kalau sepertinya sih, kalau slogan sih memang nggak terlalu efektif Bu ya. Karena kan ya kadang-kadang kan dilihat-lihat aja, nggak dilakukan gitu kan, memang kurang efektif. Memberikan efek ibaratnya kesadaran kepada anak-anak. Ya namanya diusahakan kan? Ya. Itu gitu. Selain itu nih Bu, kira-kira ada nggak rencana lainnya gitu yang akan Ibu lakukan selain buat slogan nih? Kira-kira ada nggak? Apakah akan berkolaborasi dengan rekan lainnya, menciptakan sesuatu yang wow gitu supaya anak-anak ini nih mempunyai kesadaran nih buat membuang sampah pada tempatnya? Ya ada sih Bu, rencana kan mengajak teman-teman atau kepala sekolah untuk mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan bersih-bersih bersama ya, karena memang nggak ada di tempat kami, hanya dilakukan paling-paling kalau pas ada keperluan, baru nggak secara rutin melakukan seperti gotong royong membersihkan lingkungan itu nggak rutin, hanya ketika waktu-waktu tertentu saja yang ketika diperlukan. Nah kalau mungkin ya Bu, mungkin sih bagusnya tuh dirutinkan anak-anak untuk bisa melakukan kerja gotong royong membersihkan lingkungan. Gotong royong ya. Jadi rencana nih ya Bu ya, rencana yang bisa saya simpulkan tadi, jadi Ibu ini kira-kira nih akan membuat slogan ya, rencananya akan membuat slogan, terus kemudian akan mengadakan gotong royong seperti itu Bu ya, gotong royong disepakati setiap hari atau hari apa seperti itu Kak Bu ya? Iya. Ya seperti itu. Ada rencana lain lagi Bu atau strategi lain lagi nih selain tadi slogan, gotong royong untuk menumbuhkan kesadaran anak? Kemudian kita nanti meletakkan tempat-tempat sampah yang bisa dijangkau anak-anak Bu. Jadi kan ketika anak membawa jajan dia mau membuang sampahnya, mereka tidak jauh harus membawa. Jadi banyak kita sediakan tempat-tempat sampah yang dijangkau anak-anak gitu. Jadi kan kita anak-anak mencapainya seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu menyediakan nih tempat-tempat sampah seperti itu ya, dari rute terdekat anak seperti itu Kak Bu, atau seperti apa? Ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, yang mudah dijangkau anak-anak dan yang biasa dilewati anak-anak. Seperti itu. Nah, kira-kira nih berapa lama sih menumbuhkan kesadaran itu Bu? Yang tadi dari slogan, kemudian gotong royong, kemudian apa tadi, menempatkan sampah-sampah, tempat-tempat sampah. Kira-kira berapa lama sih menumbuhkan kesadaran itu? Berapa lama? Kira-kira berapa lama? Mungkin dicoba sebulan Bu. Kita coba sebulan, apakah kita lihat hasilnya? Apakah nanti anak-anak mulai sadar atau bagaimana prosesnya, kemajuan atau ya tetap saja. Tetap dulu programnya kan. Oke. Terus kapan nih waktunya kira-kira nih Ibu akan menerapkan rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan tadi? Cepatnya Bu, karena memang kan
apa, sekolah terpenting Bu ya. Iya, betul. Tepatnya kita mau membuat slogan, mungkin saya akan mengajak anak-anak murid saya dulu kan, yang mendirikan saya lima juga sudah besar, bisa saya ajak untuk membuat slogan-slogan, nanti ditaruh dengan ya slogan-slogan yang cantik, ada gambar-gambar, ditaruh di tempat-tempat yang mungkin bisa dilihat sama anak-anak. Kemudian kalau untuk program bersih-bersih bersama, nanti saya mungkin dalam 2 hari 3 hari membicarakannya dengan kepala sekolah untuk pelaksanaan itu, sama dengan menyediakan jangkau anak-anak. Jadi siapa ini kalau boleh tahu nih Bu ya, siapa aja sih yang terlibat dalam aksi Ibu ini, rencana aksi Ibu ini? Saya sih mau ngajaknya anak-anak, karena kan memang kita mau menyediakan anak-anak ya kan. Nah, dari lingkup saya kecil dulu, nanti akan saya harapkan bisa menyebar ke kelas-kelas yang lain. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan guru-guru. Kalau sudah terlihat hasil dari saya kan bisa saya berikan kepada guru-guru bahwa ini loh ada kemajuan, walaupun mungkin dengan kepala sekolah tentang permasalahan yang sudah didapatkan di sesi ini, mungkin saya bisa ungkapkan kepada kepala sekolah. Seperti itu. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana sih komitmen seperti apa sih yang Ibu akan lakukan? Nih, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan rencana yang sudah Ibu bicarakan tadi? Untuk menciptakan kesadaran diri, menciptakan kesadaran anak untuk tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Kalau saya sih komitmennya harus sampai ketika sudah berhasil ya stop enggak, jadi harus terus menerus berkelanjutan. Jadi itu saya kan jadi terus tidak stop ketika sudah berhasil saya stop enggak. Terus berkelanjutan, anak-anak sadar walaupun nanti anak-anak sudah lulus dari sekolah ini SD, dia masih mempunyai kesadaran di tingkat lanjutnya. Selanjutnya, oke. Jadi tetap ya dilaksanakan ya Bu. Pokoknya nggak terputus nih, anak-anak punya kesadaran diri tetap nih dilanjutkan lagi ya untuk menumbuhkan kesadaran dirinya tadi. Nah, ini kita di sesi akhir nih Bu. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya ini? Apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa mendapatkan pencerahan Bu ya, dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Jika ada sesi seperti ini, kita bisa mengungkapkan apa permasalahan yang kita dapatkan dan mendapat solusi-solusinya. Jadi saya merasa sudah diarahkan untuk mendapatkan solusi-solusinya. Yang awalnya saya merasa bingung sendiri, ini gimana caranya menumbuhkan kesadaran anak, saya harus memikirkan sendiri. Dengan sesi seperti ini kan saya bisa ada tempat untuk bisa mencurahkan dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Baik, oke. Terima kasih ya Bu sudah berbagi pengalamannya atau ceritanya tadi. Hal ini juga menambah wawasan saya dengan rencana aksi yang Ibu luar biasa tadi. Tetap terus semangat ya Bu, semoga berhasil. Terima kasih. Terima kasih Bu Erma.